selamat datang di bacaan kali ini. Saya membuat video ini pada hari Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023. Selamat datang di bacaan mingguan dan bacaan harian yang menggunakan chart astrologi. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Kita mulai dari hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Februari ini, kita lihat bulan berada di Libra di 22 derajat 50 menit dan membuat terrain pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat dengan matahari yang ada di 22 derajat 11 menit. Secara umum, apalagi matahari di sini hampir conjunction dengan Saturnus yang ada di 27 derajat 4 menit. Jadi, bulan dan matahari yang membentuk transit, namanya transit yang harmonis ya, karena trine itu menunjukkan hal yang menenangkan. Kita berada di situasi di mana kita punya kesempatan untuk lebih tenang, tidak dalam situasi tertekan atau tidak dihadapkan pada konflik dan pilihan-pilihan ya, yang membuat kita konflik atau pilihan-pilihan yang membuat kita merasa tidak nyaman. Ya, seperti itu, karena trine. Nah, bulan yang ada di Libra itu menunjukkan bahwa kita fokusnya sekarang pada hubungan. Hubungan Libra atau energi ini adalah menghubungkan antara satu titik dengan titik lain yang keduanya sama besarnya, valensinya sama, jadi kekuatannya sama, setara, dan hanya dua titik. Dua titik itu bisa terjadi antara satu orang dengan orang lain, antara diri kita dengan diri kita yang lain, jadi kita punya versi diri kita yang berbeda, atau kita dengan non-manusia, apapun, bisa dengan hubungan dengan keuangan kita, hubungan dengan hal yang lain. Tapi itu secara umum. Nah, berarti pada saat ini kita merasa cukup balance karena Libra sendiri itu menunjukkan tingkat keseimbangan, dan keseimbangan ini tidak sedang diprovokasi karena dia trine dengan matahari yang ada di Aquarius. Matahari di Aquarius itu energinya adalah bagaimana kita mencoba untuk merencanakan sesuatu ke depan tanpa kita sadari atau kita sadari. Jadi yang ada di sekarang, mindset kita adalah keseimbangan dan kita melihat masa depan kita cukup positif, secara positif, dan kita lihat bahwa apa yang kita lakukan itu on track karena matahari dan Saturnus itu juga berada di situasi yang cukup harmonis. Jadi conjunction itu kadang-kadang menunjukkan tingkat harmonis yang tinggi atau sebaliknya sama sekali. Ya, jadi justru trine yang biasanya diartikan selalu positif, tetapi kalau conjunction itu kita harus melihat lagi settingnya berada di situasi seperti apa. Nah, kalau saya lihat di sini lebih ke yang positif, yaitu kita merasa on track dengan apa yang menjadi impian kita, dengan apa yang menjadi gagasan kita tentang masa depan. Itu yang dirasakan pada hari ini. Dan kita lihat Merkurius dan Pluto pada tanggal 11 itu Merkurius sudah di 29 derajat 38 menit Capricorn, Pluto tentunya sudah lama berada di Capricorn itu di 28 derajat 59 menit tanggal 11. Tanggal 10 itu Merkurius masih berada di derajat yang lebih kecil. Jadi pada hari ini akan ada energi yang relatif signifikan kalau memang resonate. Jadi signifikan terjadi pada yang memang kita membutuhkan energi tersebut, yaitu adalah kemampuan kita untuk mengekspresikan perasaan yang lebih mendalam. Jadi kayak kalau biasanya sehari-hari kita ngomong nih ya, sebelumnya kita bicara itu lebih yang biasa-biasa aja, superficial gitu ya, atau kita tidak menyentuh emosi. Pada hari ini kita punya kesempatan untuk mengatakan hal yang lebih mendalam daripada biasanya. Dan ini adalah momen yang sangat penting karena kayak kita punya kesempatan untuk pada akhirnya membuka perasaan kita. Ya, jadi perasaan yang disimpan, yang kita tidak katakan, tidak ekspresikan, itu pada satu titik itu membuat perasaan kita sebenarnya menjadi berat. Buat beberapa itu membuka peluang untuk terluka. Itu sering sekali karena kita tidak berani untuk menerima konsekuensi
atau kemungkinan konsekuensi yang terjadi kalau kita mengekspresikan apa yang kita rasakan. Nah, pada hari ini kalau dari chart astrologi mengatakan kita punya kesempatan untuk mengekspresikan. Dengan demikian, konsekuensi itu mungkin terjadi, kekhawatiran kita mungkin benar terjadi, mungkin juga justru dibuktikan bahwa kekhawatiran kita itu tidak beralasan. Anyway, apapun menurut saya pada titik tertentu di mana pada akhirnya kita berani mengungkapkan atau pada akhirnya kita terpaksa mengungkapkan atau tidak punya pilihan kecuali mengungkapkan apa adanya, itu adalah fasilitasi dari semesta untuk membuatnya semua bergulir dari sesuatu yang tadinya stuck. Itu pada tanggal 11. Dan kalau kita lihat, karena kini juga bicara mingguan, pada tanggal 14 itu bulan masih berada di sebelum melewati Saturnus. Kita lihat matahari dan Saturnus. Tanggal 15 berarti ada di tanggal 17. Nah, 16 dan 17. Jadi pada tanggal 16 dan 17 ke arah 17 itu juga akan terjadi hal yang signifikan. Sama halnya dengan tadi, kalau Merkurius dan Pluto itu saya artikan adalah kesempatan untuk kita mengungkapkan, mengekspresikan yang tadinya disembunyikan karena terdorong, karena emosi yang begitu mendalam. Maka pada tanggal 16 dan 17 itu adalah ketika kita pada akhirnya bisa menyampaikan sesuatu yang tadinya sukar disampaikan kepada orang yang punya otoritas atau orang yang kita tuakan. Jadi kayak misalnya kita ingin minta izin, kita ingin minta restu, kita takut dengan apa yang mungkin mereka katakan. Kita mengantisipasi mereka akan keberatan dengan apa yang kita sampaikan. Sama halnya, ada kemungkinan iya dan tidak, karena itu tergantung kembali ke kita. Pada tanggal 16 dan 17 kita punya kesempatan untuk meminta restu tersebut, ya. Dan apakah diberikan atau tidak itu tentu saja tergantung dari situasinya. Tapi kalau saya melihat dari posisinya, atau kita lihatnya berada di sini tanggal 16 17. Di sini lebih 16 17. Oke. Ya, situasinya cukup rumit ya. Dan sepertinya justru pada saat ini kalau ada pihak yang memang kita sudah merasa ya, ada pihak yang menentang atau tidak merestui kita, tetapi bukan pihak yang kita mintai restu, tetapi pihak lain yang mungkin mempengaruhi si pemberi restu, itu juga kita akan melihat pada hari ini, hari tanggal 16 dan 17 tersebut. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk membaca satu persatu mulai dari tanggal tadi tanggal 11, tanggal 12. Tanggal 12 bulan conjunction dengan South Node hari Minggu. Dan ini adalah saat dimana kita merasa sendiri. Ya, itu yang saya rasakan. Saya merasa sendiri, maksudnya gambar ini membuat saya berpikir tentang perasaan kita sendiri, ya, alone, separated, ya, kayak tertinggal. Tetapi justru pada saat ini kita paham bahwa kita melakukan hal yang smart untuk tidak terlalu terperangkap dalam drama tersebut hari Minggu. Ya, jadi saya merasakan konflik yang berat dengan situasi dan ini emosi yang sangat mendalam karena kita lihat Merkurius dan Pluto juga masih conjunction dan dia adalah kaki dari T-square-nya bulan. Jadi ini sangat berpengaruh. Tetapi somehow walaupun tertinggal kita merasa beruntung. Kenapa? Karena kita merasa lebih smart dengan memberi jarak pada apapun yang menjadi drama di luar sana. Kita kayak berada di dalam gua sendiri, melamun, tertinggal, kesepian, tetapi kita tetap merasa lebih beruntung. Ya, itu yang saya lihat di hari Minggu. Nah, hari Senin itu bulan ada di Scorpio dan dia
oposisi dengan Uranus. Di sini ada segi 4. Oke, tapi dia kan latar belakang. Jadi kalau saya melihat pada hari Senin ini ada gelombang perubahan dan kita harus membuat satu keputusan. Keputusan yang kita ambil, iya atau tidak, jalan atau tidak, ikut apa tidak, itu semua akan membongkar apa yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi kalau kita punya PR, ya, jadi ini adalah keputusan yang membutuhkan persiapan yang panjang dan mendalam, ya, Scorpio-nya. Nah, kalau kita mengambil keputusan itu akan berdampak dengan apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, karena Scorpio itu selalu punya cerita di masa lalu. Jadi kalau kita punya persiapan yang bagus, maka perubahan ini akan mudah dilakukan. Dan walaupun ini menyangkut lebih dari satu orang. Dan saya melihat karena trine-nya dengan Venus dan Venus sedang conjunction dengan Neptunus, maka saya melihat bahwa justru ini membuka kesempatan kita lebih besar untuk masuk ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Itu hari Senin. Jadi hari Senin itu ada gelombang perubahan, kita memutuskan untuk be bold dan berani berenang di laut yang lebih luas. Ya, kira-kira kiasannya seperti itu. Hari Selasa kita lihat bulan sudah ada di Sagittarius dan dia membuat grand trine dengan titik bulan, Lilith, dan Vesta. Ini semuanya energi feminin. Di sini ada energi di mana punya keinginan untuk berontak dan menjadi unik. Satunya adalah energi untuk mengikuti apa yang menjadi aturan. Worship, memuja, memuji, mengikuti, following. Nah, jadi di sini kita lihat energi tersebut kan bertolak belakang. Yang satu rebellion, yang satu fanatik. Ini hari Selasa. Kita berada di antara gelombang tersebut. Jadi, kalau menurut saya, dan ini juga saya melihat ada apa namanya ya, pentagon atau apalah, heksagon ya, heksagon. Saya melihat bahwa ini adalah situasi di mana sesuatu yang tiba-tiba, magical thing ya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena ada dua sudut yang berlawanan gitu ya, tengah berlangsung di antara kita dan kita bisa memilih di salah satunya dan kita confused. Sebenarnya kita confused karena kita berada di tengah. Kita memahami dua sudut pandang tersebut dan rasa pemahaman kita, logika kita lihat pengatur dari Sagittarius adalah Jupiter. Jupiter sedang oposisi dengan Ceres. Jupiter, ya, jadi energinya di sini adalah ketika kita memahami dua sisi, kita berani mengambil keputusan karena kita ingin memperbaiki situasi, ya, karena kita tidak ingin bertahan di situasi tanpa resolusi, ya, dan pada akhirnya apa yang menjadi pilihan kita membuka jalan untuk sesuatu yang tadinya kita tidak pernah lihat sebelumnya. Itu hari Selasa. Ya, kalau hari Rabunya bulan masih ada di Sagittarius membuat quincunx dengan Uranus, trine dengan Jupiter, Chiron, Juno. Ya, jadi pada hari Rabu kita seperti punya dukungan yang begitu kuat ya, yang sangat kita hargai dan tidak hanya kita hargai, sangat kita harapkan juga karena mengisi hati kita yang terdalam. Dan pada saat itu kita merasa bahwa kita berada di jalan yang tepat. Apa keputusan kita yang kemarin itu adalah keputusan yang tidak kita sesali. Namun demikian, keputusan ini membawa konsekuensi kita harus berani berkonfrontasi dengan hal yang mungkin membuat kita khawatir. Atau kita kemudian menjadi
termotivasi terlalu kuat gitu ya, kita jadi super antusiastik sehingga kita mungkin overestimate terhadap sesuatu. Itu hari Rabu ya. Anyway, kenapa kita menjadi overestimate, kita terlalu kebalikannya optimis. Kita menjadi sangat optimis karena kita merasa yakin kita akan mampu membuat perubahan dan perbaikan. Itu hari Rabu. Hari Kamisnya, ya, hari Kamis ini ada perasaan mungkin regret sedikit ya, bukan regret juga, barangkali adalah lebih kita akhirnya memahami konsekuensi dari keyakinan kita bahwa apa yang kita pilih itu tidak ada yang mudah. Jadi artinya semua pilihan kita, apalagi menginginkan sesuatu yang baik atau menginginkan kebaikan, itu selalu perlu perjuangan, dan hari Kamis ini adalah perjuangan tersebut. Kita mungkin berada di situasi di mana kita tidak sepenuhnya nyaman. Kita melihat ada tokoh otoritas yang mengawasi kita dengan mata yang sangat tajam dan memastikan kita mengerjakan apa yang dia inginkan, yang beliau inginkan, sesuai dengan mandat yang diberikan kepada kita, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu secara langsung, tetapi membuat tekanan kepada kita, baik disadari atau tidak, disengaja atau tidak. Dan barangkali tidak disengaja juga, tetapi beban kita harus memperjuangkan sesuatu itu terasa di hari Kamis. Nah, hari Jumat ini konfliknya semakin terasa. Tetapi konfliknya itu bukan milik kita. Bukan. Jadi kemarin ketika kita diberi kewenangan untuk mengatakan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, menjadi garda terdepan, kita sudah lakukan yang terbaik, dan keputusan ini kemudian dikembalikan lagi kepada pihak yang lebih berwenang, dan itu bukan kita. Ada pihak yang lebih tinggi yang berwenang untuk mengatur semuanya. Energinya bukan energi yang mudah, tetapi kita bukan penanggung jawab utama. Itu yang saya rasakan somehow. Tetapi keyakinan kita bahwa apa yang kita pilih itu adalah kebenaran, atau kita yakin dengan keputusan kita, itu juga sangat terasa pada saat yang bersamaan. Hari Sabtunya ini adalah energi yang berat lagi ya, karena bulan conjunction dengan Pluto kan masih square dengan Aries, dan ini adalah energi yang sangat berat. Jadi somehow ya, barangkali ada tekanan dari luar yang masih kita bawa pada saat ini. Tapi saya juga melihat worthy. Rasa berat ini worthy untuk kita panggul. Iya. Jadi itu yang dirasakan pada hari Sabtu. Jadi kayaknya mungkin minggu depan hari Sabtunya bukan Sabtu yang easy breezy ya, enggak. Tetapi mudah-mudahan kita tetap bisa istirahat, terutama pada hari Minggunya ketika bulan conjunction dengan Merkurius membuat trine dengan Juno, Chiron, dan Jupiter. Ini adalah saat yang lebih positif. Jadi kalau hari Sabtu masih terbawa energi beratnya, maka hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2022 itu lebih easy. Tidak sepenuhnya easy, tetapi kita relief sedikit. Nah, pada hari Minggu, pada tanggal 20 Februari itu bulan baru, di mana bulan, matahari, dan Jupiter, Saturnus itu conjunction. Bulan baru di Pisces, bulan baru di Pisces. Saya juga baru lihat, maka kita lihat apa arti bulan baru di Pisces. Sebentar. Bulan baru di Pisces. Moonologi, bulan baru di Pisces. Meditate and contemplate. This card speaks of dreams and romance and soulmates and poetry. It suggests
There's a new start coming in your way that's connected to a matter that leaves you feeling somewhere between having your head in the clouds and being in a totally altered state. There could be confusion and disappointment if that's what you've had before. That's what you're expecting. However, if you're onto a good thing, then wish hard, because the words of your soul and your heart could help bring about manifestation of your dream, dan seterusnya. Jadi di akhir minggu masuk ke hari Senin ada bulan baru. Nanti saya akan bacakan di minggu depan bacaan yang berikut. Ini dimana kita mulai masuk ke energi Pisces. Energi Pisces itu energi yang tidak mudah, terutama untuk zodiak-zodiak yang punya kebutuhan untuk mendapatkan kepastian. Buat Pisces, Cancer, dan Scorpio, ini tidak sesukar itu. Kenapa? Karena bisa memahami bahwa ketidakpastian itu sama dengan peluang. Ketidakpastian itu adalah hadiah, di mana kita masih bisa mengupayakan apa yang kita inginkan. Ketidakpastian adalah buying time untuk kita persiapan lebih jauh lagi untuk mulai sesuatu. Ketidakpastian memberi kita kesempatan untuk mendalami, menghayati sesuatu sebelum kita berani untuk maju ke depan. Ketidakpastian adalah hadiah buat kita untuk tidak mengetahui sesuatu yang membuat kita cemas. Ya, jadi kita sering melihat bahwa ketidakpastian itu membuat kita menderita, which is benar. Nggak ada yang salah tentang itu. Benar. Jadi kalau kita punya hubungan dan kita tidak diberi kepastian, kita sangat anxious, kita sangat takut, kita sangat mudah terjatuh. Tetapi look at different side of that. Ya, lihat sisi yang lain. Pada saat ketidakpastian itu, kita sebenarnya justru punya freedom untuk menentukan apa yang kita inginkan. Kita punya waktu untuk mendalami seberapa jauh kita terlibat atau bonding dengan isu yang sedang kita hadapi. Nah, itu adalah bulan baru di Pisces yang akan, jadi bulan barunya kan mulainya tanggal 20. Jadi mulai dari tanggal 20 sampai pertengahan Maret itu energinya adalah semua tentang persiapan. Kepastian itu bukan hal yang utama, but itu juga kesempatan buat kita mempersiapkan sesuatu untuk kemudian ketika bulan baru di Aries, which is barangkali juga baru bulan depan ya, karena coba kita lihat sepertinya 2 kali exact aspect, conjunction, transit. Jadi yang berikutnya udah di Aries, jadi cuman sekali ya bulan baru, karena nih derajatnya di 1 derajat, kadang-kadang jadi 2 kali gitu ya. Tapi yang 2 kali ada di Aries. Ariesnya 2 kali pada tanggal 22 Maret dan tanggal 20 April. Keduanya berada di Aries. Artinya hal yang baru, kita kayak startingnya, persiapannya itu 1 bulan sampai pertengahan bulan Maret, kita siap untuk larinya, lari kencangnya itu 2 bulan. Bulan Maret dan bulan April. Yang dirasakan sampai bulan Mei tanggal 19. Jadi energi Aries bulan baru, kalau kita lihat di sini, bulan baru di Aries apa artinya di sini? 2 kali ya, it's time to take action. Time to take actionnya, jadi ada 2 kesempatan untuk take action. Bulan Maret dan bulan April. Jadi ini kayak mau lari jarak jauh, persiapannya panjang, take actionnya dikasih waktu lebih panjang untuk mulai, seperti itu. Isn't that great? It is great, no? It is very great. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kartu-kartu oracle yang sudah saya ambil yang loncat. Pertama adalah trust, ya.
Trust ini kembali, ini energi Pisces tadi, kegelapan, ketidakpastian itu membuat banyak orang menjadi sangat insecure. Tetapi kalau kita percaya bahwa semua yang diberikan kepada kita itu sudah ada jalannya, hanya tinggal kita menjalani langkah demi langkah setiap harinya, kita yakin kita nggak pernah ditinggal sendiri, kita selalu punya anchor terhadap sesuatu yang kuat, maka trust ini membuat kita menjadi sangat kuat melewati hari-hari penuh kegelapan. Tanda petik, penuh kegelapan bukan berarti hal yang buruk, tetapi kita tidak diberi kejelasan dengan mudah. Namun demikian kejelasan itu datangnya dari keyakinan kita, trust. Ya, ini kartu yang pertama. Kemudian ini juga sangat terlihat ya sih, look. Ini dua-duanya gelap, wisdom yang terakhir. Jadi pertama dark moon atau void. Time to rest and reset here. Release all does not serve you. Stop resisting. The void is time of possibility, not just darkness. There is nothing to fear in letting go of negative patterns and habits, so let go of the old. Jadi memang ketidakpastian itu seperti kita dikasih waktu untuk melepaskan darkness. Long night moon, you are entering a time of introversion, a linear time or time to turn inward, to plan and strategize. It's time to do shadow work, which will bring big dividends later on. Release what no longer works for you. Sama. Jadi previous events-nya juga the void atau gelap. Di sini kita lihat istirahat dulu. Kemudian current situation-nya masih ketidakjelasan. Kedepannya adalah wisdom. Kenapa? Kemudian kita memahami semua lebih jelas. Wisdom is more than mere knowledge. There may be something you aren't seeing and need to research more thoroughly. Wisdom is gathered, but it takes time. Learn from your experience. You might wish to ask the opinion of a wise mentor if you are uncertain. Very clear. And dari tadi bacaannya mengarah pada trust, pada ketidakjelasan, tetapi semua membuka pada wisdom. Di sini 3 kartu yang berikut adalah new beginning, tapi dengan dua new moon di Aries ke depan sampai bulan April, berarti kan energi Ariesnya sampai April, maka memang ini adalah benar-benar new beginning yang cukup panjang. Kemudian celebration, new beginning untuk apa? Untuk celebration, untuk bertemu dengan kekasih kita. Kekasih tanda petik ya, tidak semua orang. Ketemu dengan satu hal yang sangat kita sukai, favorit kita, sesuatu yang membuat hati kita terisi. Kemudian dengan kita merasa penuh, menjadi happy, penuh tuh cukup, tercukupi, content, maka kita bisa menjadi diri kita apa adanya dan menjadi inspirasi untuk banyak orang lain, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Isn't it beautiful? Ya, 1 minggu ke depan ini kita ambil dari ruminya 1 kartu, diacak, Despendent of Grace. Saya lupa ini apa, tapi yang jelas ini gambarnya kan hati dan semesta. Greeting from my heart to you who are always with me, hidden inside in my heart. Ya, sama. Ini tentang faith tadi. Semua ada di hati kita. You are the compass of my life. My course is my way. No matter where I go. You exist in everywhere and in everything, always watching over me. Ya, kita tidak pernah sendiri. Far beyond the body, there is an opening from my heart into yours. Ya. Oke. Silahkan di post kalau memang membaca lebih detail, tapi intinya adalah kita tidak pernah sendiri. Ya, itu yang seperti diingatkan pada kita. Kegelapan, ketidakpastian itu tidak hanya memberi kita imbalance, tetapi juga memberi kita banyak opportunity. Ambil opportunity-nya itu untuk menjadi lebih dewasa, gambar lili. Ya, kita berproses, kita sudah. Jadi karena ini kan kartu masa lalu, itu sudah berproses menjadi lebih dewasa, kita menjadi lebih mengerti, kita tidak mudah
cemas, kita tidak mudah terbawa oleh atau terombang-ambing oleh omongan yang tidak pasti, yang tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena kita punya jangkarnya ada di dalam hati kita. Hati kita itu ada jangkarnya, dan hati kita yang ada jangkarnya itu terhubung dengan spiritualitas kita. So, lewati masa ini untuk transformasi. Lewati masa ini, hampir 3 bulan kayaknya, 2 bulan, hampir 3 bulan, ini adalah saatnya kita bertransformasi. So, have faith, percaya bahwa kita akan mampu melewati masa yang sukar ini untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik ke depan. You just need to have faith. Saya lihat yang di belakang. Freeing yourself, finding a solution, reclaiming personal power. Exactly. Jadi ini adalah proses transformasi untuk menemukan kekuatan kita, tetapi sekarang belum. Ya, sekarang belum. Makanya kita sedang dilewati satu periode yang sukar. Kalau kita kuat melewati, kalau kita punya keyakinan diri, kita keluar dari periode ini menjadi jiwa atau pribadi yang lebih kuat. Apa challenge-nya? Kita tidak mau kerja sama. Kita merasa bahwa hanya kita yang mengupayakan, tidak ada energi yang mendukung kita. Itu challenge. Jadi kita harus mencari sendiri, tepukan di bahu kita. Pujian atau penyemangat untuk apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak perlu mencari di luar. Ini udah satu peringatan. Situasinya sukar dan kemungkinan besar kita akan mudah terombang-ambing dengan kata-kata orang yang membuat harga diri kita, kepercayaan diri kita tergoyah. Don't do that. Sudah diingatkan. Cari semua kekuatan yang mendukung kekuatan emosi dan motivasi kita dari dalam diri kita sendiri. Kerjasama dengan diri kita sendiri. Belajar untuk percaya dengan omongan kita yang positif tentang diri kita. Belajar untuk percaya keyakinan kita tentang kita yang begitu indah, karena kita diciptakan untuk menjadi pribadi yang indah. Ya, ini sukar, tetapi memang that is the only way untuk menjadi orang yang kuat. Kita mengandalkan pujian bukan dari orang lain. This is very difficult, but you can do it. Okay? Ini memang challenge. Advice-nya adalah earn rewards, fruits of labor, luxury, self-sufficiency. Exactly. Jadi advice-nya jelas, self-sufficiency. Advice-nya adalah jangan mencari sesuatu dari luar untuk mengisi kekosongan diri kita. Kekosongan diri kita itu harus diisi dari energi yang datangnya dari diri kita sendiri. Diri kita yang terkoneksi dengan semesta. Caranya adalah semua teknik-teknik psikologis ya, yang membuat diri kita percaya, membuat kita mampu berdialog secara positif dengan diri kita sendiri. Itu advice-nya, outcome-nya, reckless with resources, lacking boundaries, greed, hoarding. Dengan sendirinya, kalau kita sangat mengandalkan diri kita sendiri, itu kan selalu ada sisi satunya. Kita menjadi arogan, barangkali seperti itu. Kita menjadi greedy, kita menjadi sok tahu, menjadi lupa bahwa kita tetap perlu humble. Itu sebenarnya. Tapi anyway, kalau menurut saya ini seperti 4 kartu ini bercerita tentang ke depan sukar. Dan oleh sebab itu kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengambil energi dari dalam diri kita sendiri yang positif. Tetapi kadang-kadang dalam dinamikanya kita tetap perlu belajar untuk menjadikannya sumber percaya diri atau sumber arogansi, atau sebaliknya, sumber di mana kita rendah diri, bukan rendah hati. Beda ya, rendah diri dengan rendah hati. Kembali lagi, ini semua adalah konsep-konsep yang kalau diomongin kayaknya gampang, tetapi kalau dirasakan secara hati, itu memang kita perlu untuk selalu exercise berpikir, apakah saya cukup sehat menilai diri saya sendiri, karena kita harus balance antara realita dan kemampuan kita untuk menguatkan diri regardless
dari apa yang dikatakan orang lain. Satu informasi lagi dari Spirit Guides untuk menutup bacaan kali ini. Ini bahasanya teknis banget, sorry ya. No one, nothing can compel you to be either happy or unhappy. It's always your choice. Jadi, apapun yang terjadi di luar, no one, tidak ada satu orang pun, tidak ada sesuatu apapun yang bisa memaksa kita untuk happy atau tidak happy. Kenapa? Karena tombol happy dan unhappy itu hanya kita yang punya passwordnya. Hanya kita yang punya kemampuan untuk menentukan kita lagi mau mencet tombol happy on atau tombol happy-nya off. Itu di kita sendiri. Selalu kita yang punya pilihan, and that's true. Kita bisa lihat dengan jelas di mana kita melihat orang punya masalah begitu banyak, tetapi and yet gitu ya, dia bisa tertawa dan tetap happy menjalani hidup. Kita bisa melihat orang dengan kekayaan yang begitu banyak, cinta yang begitu banyak dari luar, and yet he or she is not happy. Kenapa? Karena dia memilih untuk tidak happy. Dan yang paling aneh di sini memang ya, kalau kita punya begitu banyak uang, kita punya begitu banyak cinta, ternyata yang kita cari bukan sesuatu yang kita sudah punya. Itu udah sangat manusiawi. Jadi selalu seperti itu. Sebaliknya, kalau kita nggak punya apa-apa, yang kita inginkan adalah, ya tadi, nggak punya apa-apa artinya nggak punya duit ya. Yang kita harapkan adalah duit gitu. Kalau kita punya duit banyak, yang kita harapkan bukan duit. Lucunya seperti itu, selalu kontradiktif. Karena itu adalah manusia. Apa yang kita miliki itu tidak pernah menjadi apa yang kita impikan. Yang kita impikan selalu apa yang kita tidak miliki. Dan apa yang kita inginkan dan tidak miliki itu adalah alasan kita menjadi tidak happy. Makanya kalau kita udah tahu bahwa itu membuat kita tidak happy, dan itu artinya sama dengan buang-buang waktu, buang-buang nafas, karena period kita tetap nafas, waktunya tetap berjalan, argonya tetap berjalan, dan kita menggunakan masa tersebut untuk unhappy, itu adalah pilihan kita. Sehingga kalau kita mau totalkan dari total jumlah waktu hidup kita diisi dengan unhappy, itu kita sendiri yang nentuin. Sama juga apakah kita mau menentukan waktu yang kita pakai, kita bayar ya, kita bayar pakai waktu, pakai nafas, pakai semua proses di dalam biologis kita, itu terus berjalan, argonya terus berjalan, kita mau ngisi waktu itu dengan happy atau unhappy, itu adalah pilihan kita. Itu yang ingin disampaikan di sini, oke? Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.